Jadi di mahasiswa ini kita bangun bukan cuman sekedar bagaimana mahasiswa ini dapat merancang sebuah software, tapi kita juga membangun karakter dari mahasiswanya itu sendiri. In other words, what you think you became. Halo Sobat UPU, hai, ketemu lagi dan lagi dengan saya Ria Ekasari, host paling ditunggu-tunggu di podcast Sobat UPU. Kepedean ya, bercanda. Oke Sobat UPU, hari ini kita akan membahas dan kedatangan tamu dari Prodi RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Namun sebelum kita tanya jawab dan mengenal lebih jauh, saya ingin ingatin kalian dan Sobat UPU sekalian untuk terus mendukung kami, dan juga kalian harus terus nonton. Karena apa? Karena video-video kita itu tayangnya di hari Rabu dan di hari Sabtu. Jangan lupa ya, Rabu dan Sabtu. Jadi harus kalian tonton sampai habis. Oke, langsung aja nih, kita akan berbincang santai ya dengan seorang tamu yang sudah hadir di depan saya ya. Seorang bapak muda ya. Bapak muda, beliau selaku Kaprodi RPL, nanti akan dikenalkan lebih lanjut oleh beliau. Oke, Pak, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak ya? Hai Sobat UPU. Oke, perkenalan diri dulu Pak, supaya Sobat UPU bisa mengenal Bapak lebih jauh dan bisa sayang sama Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama saya Adil Setiawan. Nah, saya adalah dosen di Potensi Utama, serta juga saya seorang Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa itu sejarah RPL. Apa itu juga nanti tentang RPL itu sendiri, apa itu nanti tentang kenapa pentingnya RPL dan lain-lainnya. Oke, nanti akan kita bahas Pak, tapi sebelumnya background pendidikannya apa nih Pak? Oh iya, sebelumnya saya adalah program dari Sistem Informasi di Potensi Utama juga. Itu S1-nya Sistem Informasi ya Pak ya? Sistem Informasi. Dulu kan sebelum universitas ini jadi STMIK. Nah, jadi universitas Pak? Jadi universitas. Dari STMI ke universitas gitu ya. Aduh Pak, jangan grogi dong. Oke, maaf ya Sobat UPU. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya itu tahun 2011 tuh ya. Tamat, begitu lanjut lagi. Oke, dipercaya oleh Universitas Potensi Utama ya Pak ya, untuk melanjutkan pendidikannya ke dapat doktoral beasiswa ya? lah. Oh alhamdulillah. Di mana tuh Pak? S2 dulu kan. S2 dulu. Tahun 2014 tamat, dan alhamdulillah tahun ini dapat beasiswa juga, dokter S3. Oke, di mana Pak? Di UPI. Oh, di UPI. Sama, oke, berarti kayak balik kampung ya Pak ya. S2-nya di UPI, S3-nya di UPI ya. Oke. Jadi seperti balik ke zaman kuliah S2 jadi. Oh iya, setidaknya kan sudah pernah, jadi mungkin udah nggak canggung-canggung lagi kan. Kalau misalnya kita di tempat lain, kita kan harus ada perkenalan dan adaptasi. Tapi kalau di UPI kan udah langsung aja udah enak lah gitu ya untuk lingkungannya. Oke, sampai itu aja Pak perkenalannya. Mungkin ada lagi yang lain. Ada juga beberapa. Selain saya ngajar, saya juga sebagai reviewer Bu. Oh, Bapak sebagai reviewer ya? Jurnal di beberapa kampus lah. Seperti di aktif ya Pak ya? Aktif di tahun 2019 di UMI, Universitas Metodis Indonesia. Tahun 2020 kemarin ada di UMA, Universitas Medan Area. Saya reviewer juga di situ, juga di Unhar juga. Selanjutnya juga ada di Atma Luhur juga saya, jadi ada 4. Dan yang terbaru di Universitas Pasir Pangarayan yang ada di Pekanbaru. Oke, ternyata sudah banyak sekali ya Pak ya reviewer dari universitas yang Bapak handle. Nanti sekali-sekali
reviewer review jurnal saya ya Pak ya. Insya Allah. Kali aja bisa lolos ya kalau Pak Adil yang iniin yang review. Kan dibantu nanti kira-kira apa kekurangannya dikasih masukan. Oh iya, mohon bimbingannya ya Pak ya. Oke, loh kita kok jadi ngomongin reviewer nih. Oke, balik lagi ke HP. Jadi bukan ke laptop. Balik lagi ke HP Pak. Nah, Bapak ini selaku Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan background Bapak itu seorang sistem informasi. Nah, saya agak sedikit kepo ini. Kenapa bisa ke jalur RPL Pak? Kenapa Bapak nggak concern aja ke sistem informasi? Sebenarnya kalau dari RPL itu sendiri di SI itu adalah mata kuliah. Oke, berarti bagian sebenarnya RPL itu dari SI. Tapi kalau di dalam ACM sejarahnya itu RPL itu ataupun software engineering itu udah ada sendiri jurusan bagiannya. Jadi sistem informasi itu sendiri, rekayasa perangkat lunak itu sendiri, terus ada computer science itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau di ACM sendiri pada tahun 1947 organisasi ACM, Associated of Computing Machinery. Nah, mereka udah mengkotak-kotakkan kian dari bagian-bagian yang ada di komputer itu. Pemecahan kali ya Pak ya? Pemecahan. Jadi ada bagian-bagian kayak software engineering itu sendiri. Nanti kita kasih gambarnya gimana software engineering itu berada. Terus di prodi lain itu seperti apa di komputer itu. Oke, berarti mungkin RPL ini di dunia IT atau di dunia komputer itu ruang lingkupnya cukup besar. Jadi mungkin kan dilakukan sedikit pemfokusan apa yang dipelajari. Jadi RPL ini mungkin untuk lebih fokus dalam hal rekayasa perangkat lunaknya seperti itu ya Pak ya. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan ya untuk sejarah atau awal mula RPL itu juga. Nah, kemudian mungkin Sobat UPU juga penasaran, sebenarnya itu prodi RPL itu apa sih Pak maksudnya gitu? Apa seperti namanya itu kan rekayasa perangkat lunak, merekayasa perangkat lunak. Oke, Bapak bisa jelasin sedikit nggak untuk Sobat UPU? Dari kata rekayasa perangkat lunak itu sendiri kita tahu bahwasanya yang diolah adalah software engineering. Namun di sini software engineering di sini maksudnya adalah sebuah penerapan ya dari sebuah pendekatan di mana terdapat dia sistematis, terus dia juga terukur dan tertib. Di situ dalam pengembangan pendekatannya itu dia menggunakan berbagai macam teknologi, proses dan juga alat bantu dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Sehingga bisa kita bilang prinsip rekayasa perangkat lunak ini sendiri terbilang dia ekonomis. Selain ekonomis, dia juga efisien dan juga dia handal dalam bidangnya sehingga mampu untuk digunakan kepada stakeholder ataupun pengguna itu sendiri. Nah, itu sekilas dari rekayasa perangkat lunak. Tadi kan saya ada bilang juga menggunakan berbagai macam teknologi, proses maupun alat bantu. Nah, nanti kita akan terangkan tuh apa itu teknologi yang digunakan, prosesnya itu bagaimana aja, terus juga alat bantunya seperti apa contohnya. Oke, nanti kita akan jelaskan ya Pak ya lebih dalam lagi untuk prodi RPL ini. Oke, tadi kita sudah dengarkan ya Sobat UPU ya tentang apa itu RPL dan sudah dijelaskan oleh dengan Pak Kaprodinya langsung bahwasannya tadi sudah kalian pendengarkan juga dan mudah-mudahan kalian paham nih ya RPL itu seperti apa arahnya ya. Memang cukup berbeda dengan prodi sistem informasi dan informatika ya. Oke, nah kemudian nih Pak terkait dengan prodi RPL untuk mata kuliah sendiri yang menjadi unggulan tuh nanti yang akan dipelajarin di RPL tuh apa aja Pak? Nah ini penting sekali ya kenapa mahasiswa itu datang ke jurusan RPL ya kan. Apa yang didapatkan dengan daftar di RPL itu sendiri. Prodi di sini kita menyusun kurikulum terlebih dahulu ya kan dengan memanggil pakar-pakar. Juga kita juga memanggil stakeholder dari perusahaan-perusahaan dan juga kita memanggil alumni-alumni yang ada di kampus kita gitu. Jadi kita panggil semua yang memang
berkebutuhan kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, setelah kami data mereka semua, terus kami mengadakan rapat dan kami buat beberapa mata kuliah yang memang diunggulkan ataupun yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, seperti kita buat seperti cloud computing. Nah, cloud computing itu kan Bu, bagaimana sistem itu berjalan di dalam cloud. Jadi semua komputer-komputer itu saling terhubung tapi di dalam cloud. Nah, itu lebih dalam dari pemrograman internet. Mungkin kalau kita buat pemrograman internet kan kita buat seperti webnya kita upload kan ke dalam. Nah, ini hampir sama seperti itu. Nah, setelah cloud computing kita juga ada grid computing. Nah, apa bedanya dengan grid computing dengan cloud computing itu sendiri? Nah, di grid computing ini sama dia penggunaan cloud juga, sama juga dia di awan ya kan, menggunakan server juga. Bedanya apa? Bedanya setiap server, setiap komputer yang saling terhubung itu bisa menjalankan perangkat yang ada di dalam komputer yang lain. Contoh, di perangkat di komputer lain kan ada kayak printer, ada kayak scanner, ada kayak mikrofon dan lain-lain ya kan, ada kamera yang lain. Tapi kita jalankannya dari komputer berbeda. Nah, jadi bukan hanya sebatas cloud, tapi dia juga memecahkan permasalahan-permasalahan selama ini yang berada di jarak yang jauh, tapi dia juga bisa menjalankan semua perintah-perintah dari komputer berbeda. Nah, seperti itu. Dan ada juga lagi kayak pemrograman mobile, ya kan. Terus juga ada sistem terintegrasi. Jadi menggabungkan beberapa modul-modul program-program menjadi satu. Kan nggak gampang itu menggabungkan berbagai macam modul untuk jadi satu. Nah, kita juga terdapat mata kuliah unggulan lain seperti juga ada visualisasi animasi, ada juga seperti pengembangan multimedia, ada juga kita juga bukan hanya fokus kepada softwarenya saja, juga kita membangun karakter dari si mahasiswa ini. Kita juga ada etika profesi dan leadership. Jadi teknopreneurnya juga kita bangun gitu. Jadi di mahasiswa ini kita bangun bukan cuman sekedar bagaimana mahasiswa ini dapat merancang sebuah software, tapi kita juga membangun karakter dari mahasiswanya itu sendiri. Oke, cukup lengkap sekali ya Pak ya, mata kuliah unggulan yang ada di RPL itu sendiri. Nah, terkait dengan mata kuliah yang sudah Bapak jabarkan tadi, kira-kira nanti profil lulusan dari RPL ini siap nggak menghadapi yang namanya era revolusi industri 4.0? Secara kita sudah tahu dan kita sadar itu eranya sudah berada di depan mata. Dan untuk RPL sendiri, apakah memang sudah siap dengan era itu sendiri, Pak? Insya Allah ya Bu ya. Dengan kurikulum yang kita buat, yang kita persiapkan untuk mahasiswa ini, jika mahasiswa itu benar-benar mengikuti belajar dan mampu juga dia menerapkan apa yang telah dipelajarin, insya Allah untuk menjawab industri 4.0 ini itu sangat mudah sekali Bu. Karena kenapa? Di era industri 4.0 ini sekarang mereka butuh sesuatu yang daring misalnya kan, online sekali. Kan semuanya kan. Apalagi sekarang kita kan pandemi Pak, semuanya serba terdigitalisasi. Benar. Jadi itu bedanya kita dengan yang lain. Mungkin kalau yang lain bekerjanya itu wajib ke kantor gitu. Jadi kalau untuk anak rekayasa perangkat lunak mungkin kerjanya bisa dari rumah gitu. Toh teman-teman saya ada juga yang di pengembang aplikasi, dia kerja dari rumah Bu. Jadi dia kerjanya pertamanya di di Jakarta nih. Karena di Jakarta itu terdapat PSBB gitu kan. Jadi pekerja-pekerja yang di dalam itu balik lagi ke Medan kan. Nah, jadi dia bekerja ya kan, menerima sebuah pekerjaannya itu dikerjakan di rumah ya Pak ya. Dikerjakan di rumah dengan gaji
ya, apa ya untuk di Jabodetabek itu apa? Yang untuk di Jakarta? Ya, bilang aja UMK atau UMR deh gitu aja. UMR-nya Jakarta, gitu lah. Gitu. Nah, UMR-nya Jakarta, tapi kerjanya di Medan. Kerjanya di Medan. Ya, berarti sedikit tidaknya itu pandemi ada hikmah atau ada enak ada enggaknya juga ya Pak ya. Salah satunya itu dengan pekerjaan yang biasanya kita lakukan dengan datang ke kantor. Nah, sekarang juga bisa kita lakukan di rumah. Apalagi untuk mahasiswa yang RPL, ya kan Pak ya. Mungkin tidak terasa sulit gitu ya. Walaupun kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Sangat karena kita juga rindu ya kuliah ya Sobat Upu ya. Saya juga rindu untuk mengajar. Kalian pasti juga rindu untuk datang ke kampus dan jumpa dosen-dosen ya kan. Iya. Oke Pak. Karena memang kan Bu kan kalau seandainya kita belajar dengan tatap langsung, nah mungkin ada yang lebih didapat dibanding kita tidak tatap langsung, misalnya dari etika, ya kan, dari karakter di dosen itu. Jadi itu disitulah bisa membentuk sebuah karakter dari si mahasiswa tadi. Oke, ya ini berhubungan dengan yang namanya metode pembelajaran yang digunakan ya kan Pak. Yang sebelumnya kita memang tatap muka dan sekarang daring. Nah untuk prodi RPL tersendiri ada kesulitan nggak Pak dengan metode yang daring sekarang? Nah, apalagi untuk mata kuliah yang memang mengharuskan mahasiswa itu untuk praktikum. Benar. Oke. Nah, di prodi RPL juga terdapat beberapa praktikum yang kita juga menyediakan laboratorium seperti laboratorium jaringan, laboratorium pemrograman, laboratorium sistem multimedia, dan desain. Nah, beberapa itu biasanya digunakan mahasiswa. Namun selama pandemi ini kan semua yang memang ada itu berubah pindah kerjanya, yang tadinya kita ke kampus jadi di rumah masing-masing. Nah di saat rumah masing-masing ini mungkin Bu kesulitannya bagi yang ada di kampung kali Bu ya. Jaringan karena, ya Pak. Jaringan benar-benar. Nah biasanya kita mengajar, kita buat modul tuh, modulnya kita terangkan, kita kirim, atau kita memanfaatkan kita juga punya e-learning kan di kita juga bisa ngupload e-learning kita. Terus kita juga bisa ngupload kalau memang mau lebih banyak lagi memakan banyak data, kita bisa juga memanfaatkan dari Classroom. Nah kita juga dalam pengajaran kita biasa menggunakan Zoom. Jadi saat praktek itulah kita bisa mengawasi mahasiswa itu sendiri, ataupun kita berikan materi aja, terus nanti kita evaluasi setelah itu. Nah itu mungkin kesulitannya ya, ada kesulitan tapi ada kelebihan. Kesulitannya mungkin pada saat sedang Zoom atau saat itu jaringan lagi terganggu. Atau tiba-tiba paketnya habis. Nah, kalau mahasiswa kadang ada aja alasannya mungkin, ya Pak. Mungkin seperti itu Bu. Tapi sebenarnya kan pada saat terjadi hal-hal yang seperti itu, kita sendiri sebagai dosen biasanya sih mengizinkan kerjakan saja kapan sedang online, waktu online. Apabila mungkin paketnya entah sejam lagi atau berapa menit lagi, ya itu ada di spend lah. Karena memang kan hal-hal yang seperti itu yang memang yang nggak bisa kita antisipasi kan, hal yang seperti itu. Tapi biasanya sih dosen-dosen di sini memberikan toleransi kepada mahasiswanya seperti itu. Oke. Jadi untuk sistem pembelajarannya saya rasa mungkin nggak terlalu sulit, walaupun memang ada kesulitan, tapi masih bisa diatasi ya Pak ya. Oke, nah. Kemudian Pak, RPL ini kira-kira perbedaan dari rekan-rekan sedekatnya seperti sistem informasi, informatika, dan RSK tuh apa ya Pak perbedaannya? Oke, nah perbedaan dari rekayasa perangkat lunak dari prodi-prodi lain, nah di rekayasa perangkat lunak ini dari segi untuk aplikasi maupun dari segi untuk teoritis itu seimbang. Bisa lihat di gambar. Oke, ada tayangan yang mau ditampilin. Nah ini kita lihat di sini semakin ke kiri berarti dia semakin banyak teorinya, sedangkan semakin ke kanan maka dia semakin banyak praktiknya. Nah di sini dia bersinggungan juga dengan organisasi. Jadi RPL itu sendiri juga dapat menyelesaikan dari
setiap permasalahan yang ada di organisasi. Nah, di sini juga banyak menggunakan perancangan dengan juga sistem instruksi juga. Jadi RPL ini Bu seimbang antara teori dan praktek seimbang. Jadi misalnya gini, kita membuat sebuah aplikasi nih atau membuat sebuah perangkat lunak. Nah, RPL ini bisa menggambarkan secara detail dan secara rinci dari awal kebutuhan fase awalnya, analisis kebutuhannya, perancangannya, sampai dia pengujian, sampai diberikan kepada stakeholder, pengguna. Nah, itu semua bisa dibaca gitu. Jadi beberapa disebut dengan dokumentasi yang ada di RPL itu sendiri. Nah, mungkin kalau dia SI, dia lebih cenderung kepada organisasinya. Jadi ke sistem informasi yang ada di organisasi. Jadi dia menganalisis sistem informasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya rekayasa perangkat, sistem apa? Rekayasa sistem perangkat lunak. Yang satu lagi RSK, rekayasa sistem komputer. Rekayasa sistem komputer biasanya itu Bu lebih dominan di bawah. Jadi grafiknya dari bawah sampai ke atas. Dia lebih dominan ke perangkat kerasnya. Malah dia nggak nyentuh yang atasnya. Nah, itu dia lebih dominan ke perangkat kerasnya. Terus dia lebih dominan juga ke buat mendeplot sebuah perangkat keras. Nah, itu dia. Nah, tadi Bapak sudah sedikit sudah banyak ya menjelaskan tentang perbedaan prodi RPL dengan prodi rekan-rekan terdekatnya seperti SI, Informatika dan RSK. Nah, jadi seperti Bapak bilang tadi, jadi di RPL itu adalah nantinya akan mempelajari teoritis dan praktikum secara seimbang. Jadi nggak boleh hanya teori aja dan juga tidak boleh hanya praktikum. Iya, benar-benar. Berarti harus teori dan praktikum dengan tingkat yang sama. Oke, nah kemudian saya juga sedikit penasaran ini Pak. Kenapa perangkat lunak itu perlu direkayasa? Nah, ini penting. Nah, saya mengibaratkan dengan membangun sebuah gedung misalnya. Nah, dalam kita membangun sebuah gedung, biasanya yang pertama kali diperlukan adalah tahap pertama perancangan, dan yang tahap kedua adalah implementasi. Nah, pada saat tahap perancangan biasanya dilakukan oleh orang seperti teknik sipil, ya kan, untuk pondasinya, arsitek untuk buat bangunannya. Terus kalau udah jadi, bagaimana? Mereka membutuhkan apa? Orang desain interior untuk mengisi di dalam-dalamnya kan gitu kan. Nah, itu di fase awal, di fase perancangan. Sementara untuk implementasi biasanya menggunakan tukang. Nah, tukang-tukangnya itulah yang untuk membangun apa yang udah dirancang oleh arsitek, apa yang udah dirancang oleh desain interior tadi. Nah, sementara tukang tadi mengimplementasi atau membuat secara jelas dari bangunan tersebut. Nah, itu kan banyak orang tuh yang digunakan kan Bu. Banyak juga yang terlibat. Prodi-prodi lain juga banyak terlibat. Nah, di sini kaitannya rekayasa perangkat lunak ini dia merancang dari awal gitu. Jadi sistem rekayasa perangkat lunak ini sendiri dia merancang dari awal, dari tahap fase analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu apa yang dibutuhkan, nanti dirancang, digambarkan. Terus selanjutnya masuk ke fase perancangan. Baru di perancangan baru membuat diagram apa yang telah dibuat di awal tahap analisis kebutuhan. Setelah itu baru masuk ke tahapan implementasi. Di implementasi setelah dibuat di rekayasa perangkat lunak ada namanya pengujian juga. Jadi habis diuji baru setelah udah layak baru bisa diberikan ke pengguna. Dan setelah itu belum cukup, nanti juga ada maintenance. Berarti sampai tahap maintenance ya? Sampai maintenance.
untuk RPL ini ya? Iya, jadi semua tahapan itu wajib lah dijalankan satu persatu. Ya, jadi supaya istilahnya kan dia direkayasa dari awal tahap analisis kebutuhan sampai pengujian dan maintenance ya. Ini tujuannya agar aplikasi yang akan dibuat itu berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya, kebutuhannya. Benar-benar. Nah, jadi kan kenapa butuh direkayasa? Maksudnya kenapa ada mesti rancangannya? Jadi seperti misalnya bangunan. Kalau sebuah bangunan itu ada blueprint. Blueprint rancangan dari awal, dari tahap fondasi sampai udah jadi sampai desain interior semuanya. Nah, itu kan ada blueprint. Jadi ketika ada kerusakan, ada permasalahan, kita bisa mengatasinya karena kita bisa melihat blueprintnya. Nah, untuk rekayasa perangkat lunak karena kita udah desain, kita buat dokumentasi dari awal. Ketika ada permasalahan, kita juga bisa mengetahuinya. Ya, langsung ya Pak ya? Kita juga bisa mengetahui kapan waktu selesainya, berapa biaya perangkat lunaknya yang untuk dalam membuat itu, dan hasilnya juga tahu. Jadi semuanya dapat didapatkan dengan menggunakan rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Cukup detail ya Pak ya untuk rekayasa perangkat lunak ini. Kenapa perangkat lunak itu perlu direkayasa ya? Jadi jawabannya sudah dijawab Sobat Upu oleh Pak Adil sendiri ya. Jadi memang sangat perlu direkayasa. Kalau saya tarik sih kesimpulannya itu ya supaya apa? Supaya aplikasinya itu ya memang berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan juga sesuai dengan keinginan pengguna atau usernya juga pasti ya. Gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu. Oke, nah kemudian Pak, kira-kira untuk dokumentasi perangkat lunaknya itu apa Pak? Nah, ada nggak Pak? Ini penting. Jadi di dalam perangkat lunak ini sendiri dokumentasi bukan hanya sebatas kode. Ada yang lain. Program. Nah, ada yang lain. Dari kode program itu hanya sebagian kecil dari. Nah, jadi di sini kita ada namanya analisis kebutuhan seperti yang tadi awal saya jelaskan. Nah, di analisis kebutuhan itu tujuannya adalah untuk komunikasi yang baik antara stakeholder atau pengguna dengan si desainer. Jadi komunikasi itu dituliskan di dalam sebuah diagram namanya use case. Nah, use case itu sendiri, dokumentasinya. Digambarkan ya Pak ya? Iya, karena di use case itu orang-orang dapat membaca dengan mudah aktor itu ngapain aja. Orang awam yang manapun akan mudah membaca use case itu sendiri. Selanjutnya di fase perancangan. Nah, di fase perancangan ini adalah komunikasi antara si desainer tadi dengan implementator ataupun kita bilang di sini adalah seorang programmernya. Jadi di dalam ini dia ada kelas diagram, ada terus selanjutnya ada sequence diagram, ada activity diagram, di mana sequence itu tabel-tabelnya, database-nya, activity-nya apa-apa saja. Terus sequence-nya langkah-langkahnya bagaimana saja. Nah, itu akan dibaca oleh si implementator secara detail. Kalau kita lihat dari analisis kebutuhan kan garis besar saja Bu yang digambarkan. Nah, sementara kalau untuk pada perancangan di sini lebih detail lagi nanti dijelaskan, digambarkan sehingga memudahkan seorang implementator ataupun desainer programmer itu sendiri merancang sebuah aplikasi sehingga jadi sebuah perangkat lunak yang bermanfaat. Jadi dokumentasi perangkat lunak itu memang harus dilakukan untuk sebagai seorang RPL ya Pak ya. Nah, kemudian berhubungan dengan dokumentasi perangkat lunak. Nah, itu seberapa pentingnya nggak sih Pak? Seberapa pentingnya untuk dokumentasi perangkat lunak itu atau pemodelan perangkat lunak itu penting banget nggak sih Pak? Kalau misalnya nggak dimodelkan atau didokumentasikan, kira-kira gimana? Ya benar. Ini saya gagal atau bagaimana ya Pak? Ini saya ibaratkan dengan ketika kita membangun sebuah rumah di mana itu butuh rancangan blueprint dari pondasi-pondasi rumah tersebut. Terus bagaimana rancangan arsitek dari setiap tiang-tiangnya, berapa jumlah daun pintunya, ya kan? Terus
berapa jumlah dari pintu-pintunya, berapa jumlah kamarnya, berapa jumlah desain-desain yang lainnya. Nah, kalau kita buat secara terinci, ya kan, dari di awal dari analisis kebutuhan, di awal terus dengan perancangan, itu nanti akan tampil, akan nampak apa saja yang tidak dibuat, apa saja yang terlewat. Sama halnya kayak kita membaca sebuah blueprint. Iya. Kita kan tahu misalnya, tukangnya masangnya pintunya kurang nih. Di blueprint ada 3, kenapa cuma 2? Nah seperti itu. Itu Bu. Jadi tukang itu sendiri, kita sendiri dapat mengetahui di mana kekurangannya. Dan satu lagi, kalau kita buat blueprint ataupun perancangan ini secara jelas, ya, jadi nanti kan nggak semua programmer ini akan bisa menampung program tertentu apabila programmer ini waktunya kurang misalnya. Kan nggak semua programmer itu bisa dalam perangkat lunak. Misalnya waktunya harus diburu-buru nih, ditambahkan programmer baru. Kan belum tentu programmer yang baru ini bisa tune in ke program yang udah dirancang. Iya, benar sekali. Belum tentu bisa. Jadi dengan dibuat perancangan ini, mereka udah bisa menentukan berapa jumlah programmer yang dibutuhkan, desainernya berapa, udah bisa menentukan berapa jumlah. Apalagi untuk skala enterprise yang besar, ya kan? Contoh kayak gini, misalnya universitas saja kan, universitas itu kan banyak sekali yang dibutuhkan, seperti misalnya aplikasi untuk pendaftarannya, ya kan, siakatnya, untuk akademiknya, untuk ngisi KRS-nya nanti lain, belum lagi nanti website untuk orang LPPM-nya, belum lagi nanti untuk penelitiannya, untuk jurnal-jurnalnya, untuk perpustakaannya, ada banyak sekali jumlah, belum lagi untuk keuangannya, ada banyak sekali. Nah, itu dokumentasi itu masih satu universitas, belum lagi perusahaan yang memang dia memiliki anak perusahaan yang bertebaran ke bawah lagi. Jadi skalanya lebih besar lagi. Nah, itu butuh dibuat perancangan sehingga ketika ada permasalahan ataupun ada kendala bisa dilihat dari segi perancangan itu sendiri. Ya, berarti kalau saya tarik kesimpulannya itu adalah kenapa penting melakukan pemodelan perangkat lunak. Itu supaya meminimalisasi kesalahan. Benar-benar. Ya kan Pak ya? Benar. Nah, jadi kalau enggak kita modelkan, ya takut nanti ada step yang kurang atau langkah yang terlewatkan. Ya, jadi intinya meminimalisasi kesalahan ya Pak ya. Oh iya Bu, tadi di awal kan saya ada bilang menggunakan berbagai macam teknologi, proses, terus juga ada alat bantu. Nah, teknologi yang dimaksud tadi mungkin yang prosesnya tadi udah dijelasin kan, dari perancangan sampai ke maintenance. Nah, untuk dari segi teknologi kita mempelajari tentang LAN, wireless, terus juga kita mempelajari dengan cloud computing, tadi udah dijelasin juga. Terus kita belajar juga tentang grid computing, terus juga kita belajar tentang pemrograman GPS, pemrograman mobile. Nah, itulah teknologi yang memang berhubungan dengan perangkat lunak. Karena kan nggak digunakan di komputer saja Bu. Iya, benar sekali. Apalagi GPS di handphone, di mobil, mungkin di pesawat juga mungkin, atau apa menggunakannya. Nah, bukan hanya itu aja, kita juga menggunakan alat bantu kan, alat bantu seperti komputer itu sendiri kan alat bantunya, maupun mobile handphone dan yang lain-lain. Ada banyak alat bantu yang digunakan. Kemudian ini Pak, ini mungkin Sobat Upu penasaran untuk profil lulusan. Jadi mungkin setelah mahasiswa ini lulus dari Prodi RPL, profil lulusannya nanti untuk mahasiswa yang memang sudah lulus. Nah, nanti kira-kira mereka tuh bisa kerja atau peluang pekerjaannya itu di bagian apa atau berhubungan dengan apa? Oh iya, biasanya pada saat Prodi RPL ini mahasiswanya lulus, ya kan, mahasiswa ini dapat bekerja di bidang yang jelas software engineering, seperti misalnya dia dapat bekerja di seperti startup ataupun pengembang aplikasi, ataupun dia dapat juga bekerja seperti
ataupun dia bisa membuat usaha sendiri, technopreneurship. Karena kita bisa juga ya, Pak, ya? Karena kita juga mendidik atau mengajarkan mahasiswa itu sendiri supaya lebih berkarakter dan juga bisa mengembangkan aplikasi itu sendiri dan membuat web content sendiri, pengembang aplikasi sendiri. Bisa mandiri sendiri bisa ya, mandiri. Pak ya. Jadi bukan mencari lapangan kerja tetapi menciptakan lapangan kerja sehingga lebih bermanfaat. Oke, luar biasa. Oke, itu ya Sobat Upu ya. Jadi sudah dijelaskan juga untuk profil lulusan. Nah, bagi kamu yang bingung kalau kamu nanti ngambil RPL, nanti setelah tamat itu kerjanya apa ya atau di bagian mana ya cocoknya. Nah, tadi sudah Pak Adil jelaskan. Oke, jadi untuk Sobat Upu sekalian mungkin yang masih penasaran atau masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawabkan, kalian juga nanti bisa hubungi Pak Adil ya Pak ya. Boleh ya untuk tanya seputar tentang RPL untuk lebih dalam lagi mungkin ya. Nanti kita akan cantumkan nomor kontak dan sosial medianya Pak Adil Setiawan di deskripsi. Iya. Nah, Bu, saya ada beberapa kutipan yang penting untuk mahasiswa. Oke, boleh Pak disampaikan kepada Sobat Upu? Oke, Sobat Upu, jadi dimanapun kalian berada, kalian akan menjadi seorang yang bermanfaat, berguna. Ada beberapa filosof yang ingin disampaikan saya. Yang pertama, ini kata-kata ini adalah dari Margaret Thatcher, seorang perdana menteri Inggris, wanita. Nah, dia bilang seperti ini, watch your thought, for they become your age. Watch your word, for they become your action. Watch your action, for they become your habit. Yes. Watch your habit, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. In other words, what you think you became. Oke, kita luar biasa kutipannya. Kita terjemahkan dulu. Saya juga mau tahu ini artinya. Nah, perhatikan apa yang kamu pikirkan, maka itu akan menjadi sebuah tindakan kamu. Atau kata-kata kamu. Pertama kata-kata dulu. Nah, yang kedua, perhatikan apa yang kamu katakan, maka itu akan menjadi sebuah tindakan. Perhatikan apa yang menjadi tindakan kamu, action kamu, maka itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan kamu. Nah, perhatikan apa yang telah menjadi kebiasaan kamu, maka itu akan menjadi sebuah karakter kamu. Nah, perhatikan setiap karakter yang kamu punya itu, maka itu akan menjadi sebuah takdir kamu. Jadi apa? Dengan kata lain apa? Apa yang kamu pikirkan itu yang akan menjadi takdir kamu. Luar biasa kutipan dari Pak Adil ya Sobat Upu. Pantun ada Pak, pantun? Pantun belum dipikirkan ya Pak? Udah sebenarnya. Ada juga. Ikan ini kan paus. Ini agak lebih Indonesia. Pantun Pak. Iya. Ikan paus makan belerang. Asik. Hai Sobat Upu yang udah dengar, segera daftar ya. Emang sengaja nggak nyambung. Ya biar viral ya. Gak apa-apa Pak, walaupun gak nyambung tetap menarik. Oke, jadi Sobat Upu tadi sudah dapat kutipan juga, sudah dapat juga pantun yang menarik dari Pak Adil. Nah, untuk itu jangan lupa kalian harus, bagi yang berminat atau memang masih penasaran dengan Prodi RPL, kalian bisa bergabung bersama kami. Untuk daftar di Universitas Potensi Utama bisa melalui online dan juga kalian bisa datang langsung ke kampus Universitas Potensi Utama dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, juga untuk info lebih lanjut kalian juga bisa untuk menghubungi Pak Adil dan boleh juga menghubungi saya untuk tanya-tanya tentang Prodi RPL. Oke, untuk itu terima kasih Pak Adil untuk waktunya, sharingnya, ceritanya yang sangat luar biasa dan bermanfaat tentang Prodi RPL. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin ya, mudah-mudahan juga Sobat Upu informasi yang diberikan Pak Adil bisa menjawab pertanyaan kalian dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, untuk itu sampai di sini waktu kita Pak Adil ya. Mungkin memang sepertinya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Nanti mungkin kita bisa bikin part 2-nya ya. Ditunggu aja undangannya ya Pak ya. Oke Sobat Upu, untuk itu saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih telah menonton.
dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa podcast Sobat Upu tayang setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, saya akhiri podcast Sobat Upu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.